By Saya merupakan brand asal Bandung yang bergerak di bidang fashion muslim yang dijual secara retail. Nah, brand ini tuh hanya berfokus pada pakaian wanita saja, di mana memiliki konsep simple namun edgy, di mana setiap produknya itu menonjolkan kesan stand out dan unik. Nah, By Saya sendiri mengandalkan Instagram dan e-commerce sebagai platform untuk mengembangkan bisnisnya, di mana Instagram itu untuk memberikan sarana promosi dan informasi, sedangkan e-commerce itu sebagai sarana untuk transaksinya. Kenapa hal itu terjadi? Karena melihat kebiasaan dari masyarakat yang cenderung lebih suka menggunakan e-commerce dalam melakukan pembelian. Karena e-commerce itu dirasa lebih praktis dan juga banyak promosi yang ditawarkan, dan juga dari e-commerce itu mereka akan mendapatkan poin-poin sehingga customer lebih memilih melakukan transaksi melalui e-commerce. Adapun tujuan dari brand By Saya sendiri yang ingin dicapai dalam menjalankan bisnisnya, yaitu yang pertama sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pastinya, yang kedua alat untuk penyalur hobi, dan yang ketiga adalah untuk menjadikan By Saya sebagai brand yang dapat memenuhi keinginan kebutuhan fashion customer-nya. Maka dari itu, untuk memenuhi tujuan usaha By Saya, perlu juga melakukan riset pasar dan kebiasaan dari customer-nya, salah satunya dengan menjual produknya melalui e-commerce. Untuk sasaran penjualan yang dilakukan oleh brand By Saya ini melalui e-commerce, yaitu merupakan remaja-remaja yang aware terhadap teknologi, sehingga mereka menganggap e-commerce itu lebih praktis dibanding harus menghubungi penjual secara langsung. Selanjutnya, ada tujuan dari brand By Saya dalam membangun bisnisnya, yaitu yang pertama untuk memenuhi dan memanjakan para pecinta fashion dalam memenuhi kebutuhan fashionnya, di mana para customer dapat merasa eksklusif karena produk yang dijual juga tidak banyak dan produksi yang dilakukan cukup sedikit dan terbatas. Selanjutnya, strategi marketing yang telah dijalankan By Saya yaitu strategi digital marketing, di mana By Saya telah melakukan endorsement ataupun pemasaran melalui konten-konten yang ada di Instagramnya maupun di e-commerce. Selanjutnya, strategi yang belum berjalan dari brand By Saya ini yaitu iklan ads di sosial media, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan juga ads membutuhkan biaya yang besar dan juga perlu strategi yang benar pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai target pelanggan, persona, dan pasar dari produk By Saya. Produk By Saya ini secara demografis menyasar kepada para perempuan yang berumur 20 hingga 50 tahun dan tinggal di seluruh Indonesia. Secara psikografis, produk By Saya ini menyasar kepada para perempuan yang menggunakan hijab ataupun non-hijab. Lalu produk ini juga menyasar kepada para perempuan yang menyukai pakaian hijab friendly untuk digunakan sehari-hari. Serta produk ini juga menyasar kepada para wanita yang menggunakan media sosial Instagram dan gemar berbelanja online. Tahap selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Produk ini memiliki bahan yang berkualitas. Dan yang kedua adalah produk ini memiliki desain yang menarik. Yang terakhir adalah produk ini memiliki konten Instagram yang cukup menarik. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Produk ini memiliki harga yang cukup mahal. Kedua, produk ini memiliki followers Instagram yang cukup sedikit. Dan yang ketiga adalah produk ini tidak memiliki varian ukuran sehingga hanya ada varian all size. Selanjutnya adalah opportunities, di mana produk By Saya ini memiliki kreativitas dan inovasi pada produk yang ditawarkan, sehingga memiliki keunikan untuk dapat menarik konsumen membeli produk By Saya. Lalu yang kedua adalah produk By Saya ini dengan adanya kemunculan teknologi yaitu e-commerce membuat penjualan dan pendistribusian produk akan dapat terjalin sangat mudah. Selanjutnya ada threats. Yang pertama adalah adanya kompetitor dengan produk yang sama sehingga membuat By Saya ini tidak menjadi pilihan satu-satunya. Lalu yang kedua, karena terus berkembangnya inovasi dalam fashion membuat produk By Saya ini harus selalu memunculkan inovasi agar produknya bisa selalu diterima di benak konsumen. Selanjutnya terdapat penetapan harga. Penetapan harga dari By Saya yaitu 195.000, yang mana harga kisaran yang ditentukan By Saya hampir lebih mahal dari brand lainnya yang berkisaran 150.000 ke bawah. Akan tetapi By Saya menentukan harga yang sangat pas untuk kualitas yang bagus
Pastinya bahannya bahan premium, namun hal ini juga diterapkan dalam strategi pemosisian brand yang mana target market yang ditentukan sudah pas. Strategi pemosisian ini juga penting dilakukan agar dapat melihat target market ketika membandingkan sesuatu produk yang dipasarkan. Maka dari itu, Baisai juga melakukan strategi marketing yang mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Berikut strategi marketing yang harus dilakukan dan diperhatikan. Yang pertama yaitu digital marketing, yang mana brand dari Baisai digital marketing untuk pemasaran melalui pemanfaatan platform Instagram, yang mana media sosial sebagai tempat pemasarannya. Namun brand ini juga memperhatikan pemasaran produk sehingga memungkinkan usaha ini untuk semakin berkembang. Selanjutnya ada word of mouth marketing, yaitu Baisai melakukan berbagai cara kegiatan promosi yang dilakukan dari word of mouth marketing ini, yang mana timbullah rekomendasi dari komentar pelanggan sekitar pengalaman mereka atas pelayanan atau jasa dan produk yang betul-betul mempengaruhi keputusan pelanggan atau perilaku pembelian para penyuka Baisai. Tidak itu saja, Baisai juga menampilkan review-review dari para konsumen agar menarik perhatian para pembeli. Selanjutnya terdapat branding, yang mana brand Baisai ini memiliki logo yang kreatif, yang mana lambang dari logo tersebut bertuliskan singkatan. Hal ini tidak itu saja, Baisai juga memberikan slogan yaitu Daily Hijabwear. Hal ini pun cukup singkat untuk mendefinisikan isi dan tujuan yang dijual yang ada di platform Instagram tersebut. Halo semuanya, nama saya Nabila Putri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan distribusi dan juga rencana pemenuhan. Yang pertama ada distribusi, yang dimana produk Baisai ini pendistribusiannya itu menggunakan suatu e-commerce. E-commerce ini merupakan layanan internet untuk para pembisnis agar bisa lebih mudah untuk melayani customernya. Yang dimana e-commerce ini juga sangat memudahkan pembisnis-pembisnis yang ada di Indonesia dan maupun dunia ini, karena dengan adanya e-commerce ini penjual bisa lebih mudah untuk mendistribusi produknya, lalu pembeli juga lebih mudah untuk membeli produknya. Oke, untuk selanjutnya ada rencana pemenuhan, yang dimana Baisai ini akan meningkatkan kualitas produknya guna untuk membuat customer ini semakin puas dengan produk-produk Baisai, dan juga tentunya pendistribusian produk Baisai kepada customer ini akan terus dijalankan setiap harinya tanpa ada hambatan. Itu merupakan inovasi yang akan terjadi atau akan dilakukan oleh produk Baisai.